Selamat pagi, Pak Moko. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bentar ya, nunggu teman-teman kita ya. Ini baru 12 yang join. Mana ya sisanya? Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Yang lain ya. Selamat pagi, Pak. Pagi.
Sudah, kita mulai saja ya sambil tunggu teman-teman kita. Baik, selamat pagi semuanya. Untuk mengawali kegiatan hari ini kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kalista sesuai dengan giliran. Yuk. Baik, Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di siang hari ini kami belajar. Berkatilah kami supaya bisa belajar pelajaran hari ini. Ya Tuhan, untuk ini kita bisa belajar dengan tenang. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakan. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, dan pujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, mati dan untuk selamanya. Santa Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Sudah, Pak. Ya, 15 peserta lah. Sudah. Baik. Nanti kita nyanyi bersama-sama ini ya, untuk menyanyikan lagu Mars Santos. Siaga dan disiplin di dalam belajar, ilmu dan cinta itu yang ku kejar. Di tempat damai melestari budaya, di Santo Yosef sekolah kita. Santo Yosef pelindung kita, pedulikan orang yang papa. Teladannya yang bersahaja, menghantarkan kebijaksanaan. Belajar sekolah Santo Yosef, bersatu dalam ilmu terus maju. Kejarlah prestasi yang tinggi demi cita-cita yang mulia. Belajar sekolah Santo Yosef, bertekad turut mencerdaskan bangsa. Siapkan diri untuk membangun serta memajukan nusa bangsa. Santo Yosef pelindung kita, pedulikan orang yang papa. Teladannya yang bersahaja, menghantarkan kebijaksanaan. Teladannya yang bersahaja, menghantarkan kebijaksanaan. Ya, di sini kita untuk pembelajaran berikutnya ya, kita di sini sudah masuk ke matematika, mengenal satuan berat. Untuk materi ini adalah sesuai dengan tema 2F ya, mengenai merawat hewan dan tumbuhan. Di sini untuk matematika terlampir bahwa di sini kita akan belajar mengenal satuan berat. Mungkin kalian bisa dengarkan dan bisa kalian lihat.
pagi, Pak. Ya, ini timbangan kue. Ini manual ya, bukan digital. Biasanya menggunakan jarum, seperti jarum jam itu modelnya. Biasanya timbang-timbangan warung, ya seperti kamu beli telur, timbangan yang digunakan modelnya seperti ini. Sehingga telur-telurnya bisa taruh di seperti mangkoknya ini, ya. Beli buah, ada yang model masih digunakan seperti ini. Beli cabai di pasar apabila kamu mamamu ke pasar beli bahan-bahan bumbu-bumbu dapur ya, biasanya menggunakan timbangan seperti ini. Halaman berapa, Pak? Nanti dengarkan dulu. Biasanya di sini juga digunakan untuk menimbang tepung, gula, mentega, ya banyak sekali. Nggak mungkin untuk nimbang satu karung beras atau satu karung singkong, nggak mungkin. Di sini hanya beberapa kilo. Di sini terlampir di sini adalah maksimal beratnya 3 kilo sampai 6 kilo untuk timbangan seperti ini. Nah, ini adalah timbangan pasar, timbangan bebek namanya. Di sini juga digunakan untuk timbangan sayur, buah-buahan, daging, beras, dan sebagainya. Untuk alat pemberatnya biasanya berbentuk seperti besi. Yang mencapai berat di sini adalah 1 kilo ada, ya setengah kilo ada, 2 kilo ada. Jadi pemberatnya ditaruh di sini. Sedangkan yang ini sebagai tempat bahan yang akan ditimbang. Pernah lihat timbangan seperti ini? Ini timbangan kuno. Tapi di daerah Pak Moko masih banyak timbangan seperti ini yang dimiliki oleh pedagang-pedagang, baik itu pedagang warung maupun pedagang pasar. Sudah? Paham ini? Sudah pernah lihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Ini timbangan kuno, ini besi Ada semua ini. gambarnya, Pak. Hah? Tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Yang lain gimana? Nggak ada gambarnya, Pak. Tidak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya, Pak. Masa? Waduh. Marsanto Yosef tadi ada gambarnya enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Sekarang ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Sudah ada. Nah, ini timbangan ini ya, berarti mencapai bisa menimbang mempunyai berat 1 sampai 6 kilo, ada yang sampai 3 kilo saja. Ini digunakan untuk menimbang tepung, gula, mentega, ya telur, gula merah, dan sebagainya. Yang mempunyai berat sesuai dengan ketentuan yang ada pada timbangan tersebut. Biasanya timbangan ini digunakan oleh pedagang-pedagang di warung maupun di pasar. Nah, timbangan ini adalah timbangan bebek namanya. Orang-orang di pasar biasanya menggunakan timbangan seperti ini. Ini adalah timbangan kuno. Ya, di sini bahannya di sini ya, bukan plastik, bukan, ini besi semua.
Untuk pemberatnya ditaruh di sini. Pemberatnya di sini seperti besi yang mempunyai berat macam-macam. Ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Ya, Abraham, matikan suaramu. Nih. Biasanya digunakan oleh pedagang pasar maupun pedagang warung. Ya. Bisa buah-buahan, daging, beras, ya. Di sini bisa mencakup 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, sampai 8 kilo. Nah, ini sekarang yang sering kita jumpai. Ini adalah timbangan digital. Apabila kita meletakkan di atas sini seperti halnya buah, ya. Di sini mempunyai bisa memunculkan angka sesuai dengan berat buah tersebut. Gula, ya, sayur, beras bisa digunakan. Tapi di sini mengandalkan apa? Tenaga listrik. Kasih colok. Lebih simpel sebenarnya. Hanya saja harus menggunakan listrik. Kalau mati lampu ya tidak bisa digunakan. Mungkin kalau kamu berpergian atau bahkan ikut mama atau papamu ketika beli buah dan sebagainya, mungkin kita akan menjumpai timbangan seperti ini. Ini ada timbangan digital. Karena bisa membedakan ya, mana timbangan pasar, mana digital. Nah, ini ada timbangan berat badan. Nggak mungkin kamu menggunakan mengukur berat badan kamu menggunakan apa? Menimbang berat badan kamu menggunakan apa? Timbangan pasar, nggak mungkin. Pasti menggunakan timbangan berat badan seperti halnya yang ada pada gambar. Ini cara menggunakannya gimana? Siapa yang tahu bisa menjelaskan? Saya Pak. Apa Hans? Saya Pak. Saya Pak Hans. Yo, apa Hans? Kita tinggal berdiri di atas timbangan ini, Pak. Ya, tepat sekali. Ini kita berdiri di atas timbangan. Kalau pakai sepatu dan sebagainya, biasanya sepatunya akan dilepas. Nah, beratnya mencapai berapa? Berat kita berapa? Nah, di sini nanti ada jarum merah ini akan menunjukkan angka sesuai dengan berat badan yang kita miliki. Nah, ini ada juga timbangan berat badan digital. Model kekinian sekarang, ya. Yang menjadi perbedaan yang pertama tadi tidak menggunakan listrik. Kalau ini menggunakan listrik atau bahkan baterai. Kalau Pak Moko punya digital. Di rumah Pak Moko itu menggunakan baterai. Ya, baterai jam. Atau bahkan ada yang menggunakan baterai ABC atau alkalin yang ukurannya A4. Nah, ini ada timbangan bayi. Timbangan bayi ini biasanya di balai desa atau di posyandu. Biasanya timbangan ini ada ya untuk menimbang bayi-bayi di masyarakat sekitar. Untuk menimbang bayi masyarakat di perkampungan, di desa. Bahkan di klinik-klinik biasanya juga ada. Rumah bersalin atau rumah sakit pasti ada timbangan seperti ini. Nggak mungkin bayi ditimbang menggunakan timbangan digital seperti halnya untuk menimbang buah, bukan. Ini ada tempatnya. Nah, ini ada tempatnya kayak bak ini, ya. Ini sebagai timbangan bayi. Jadi tubuh bayi ini nanti akan diletakkan di sini. Nah, neraca digital. Ini ada gambarnya, ini ada cincin, ya, cincin. Di sini untuk menimbang logam mulia atau emas. Beratnya berapa gram sih?
Ya. Ini neraca gantung untuk mengukur logam mulia atau emas, ya. Tuh, seperti ini. Ini model lamanya. Timbangan gantung biasanya digunakan untuk menimbang berat padi atau kebutuhan pokok lainnya. Dengan cara seperti apa, Pak? Ya, ini kan ada cantolannya. Ini cantolan di atas, ini yang bawah nanti, yang bawah ini untuk biasanya untuk menimbang padi. Karungnya centerin di sini dan nanti akan diukur beratnya berapa. Biasanya pedagang-pedagang pasar yang ingin menimbang barang dagangannya atau bahkan membeli barang dagangan yang jumlah beratnya di sini mencapai bahkan 20 kilo ke atas, biasanya begitu. Nah, ini timbangan lama, tapi masih banyak yang digunakan. Jadi ini diletakkan di sini. Biasanya karung, 2 karung, 3 karung ini bisa ya, bisa digunakan untuk mengukur berat barang. Contoh beras, singkong, jagung dan lainnya. Biasa di pasar-pasar tradisional banyak sekali timbangan seperti ini yang kita jumpai. Nah, ini ada anak tangga seperti halnya kita menghitung satuan panjang. Kalau ini satuan berat. Kalau naik itu dibagi, kalau turun jadi kali seperti halnya di tema 4 kemarin ya. Tema 5 kemarin. Nih, sudah ada. KG itu kilogram, HG itu hektogram, DA atau dak itu dekagram, G itu gram, DG itu desigram, CG itu sentigram, MG itu miligram. Kita nanti akan belajar mengenai gram, kilogram. Ya, kalau kita dari gram ke kilogram naik berapa tangga? Siapa yang bisa menjawab? Nih, G ini ke kilogram. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Berapa? Hmm? 1000, Pak. Naik berapa tangga? Naik berapa tangga, Nak? Bagi 1000, Pak. Pak Moko tanya, naik berapa tangga? 3 tangga, Pak. 3 tangga. Berarti kalau naik diapain? Dibagi. Dibagi. 3 tangga dibagi berapa jadinya? 1000, Pak. 1000 ya. Ini 1, 2, 3 ya. 3 ya. 1000 ya, 10, 100, 1000. Kalau kilogram ke gram turun berapa tangga? Kali 1000, Pak. Turun berapa tangga? Berapa? 3 tangga, Berarti Pak. dikali 3, Pak. kali 1000 ya. .
apabila ada contoh soal seperti ini. Tiga kilogram sama dengan titik ons atau Hg. Nah, langkah pertama yang kita lihat adalah seperti ini ya. Kita lihat anak tangga kilogram ke ons. Kalau turun berarti dikali. Kilogram ke ons, ya, kilogram ke ons berapa tangga? Kita hitung satu. Oh, satu tangga. Berarti dikali 10. Nah, 3 kali 10 ada 3 kali. Berarti 30. Nah, sudah ketemu jawabannya. Ya. Apabila kilogram ke gram berapa tangga? 1, 2, 3. 3 tangga. Berarti tadi ya, 1 tangga kali 10, 2 tangga kali 100, 3 tangga kali 1000 dan seterusnya. Ya, ada contoh lagi. Di hari Kamis belanja di pasar untuk membeli 2 kg telur, 10 ons atau Hg bawang putih dan 1000 gram daging ayam. Pertanyaannya, berapa berat keseluruhan ya, berapa berat keseluruhan dari? Nah, cara menjawabnya, tadi kita lihat dulu ya. Tadi ada satuannya itu gram, ons, dan kilogram. Kita mulai dari yang terkecil dulu, itu gram. Gram, ons, atau hektogram, kilogram. Nah, yang pertama kita lihat, ibu membeli 2 kg telur. Jadi 2 di sini tulis 2 kg telur. Setelah itu jadikan gambar di bawahnya. Ons, gram, Hg. Nah, setelah membeli telur, ibu membeli 10 ons bawang putih. Kita tulis ini 10 ons. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, 2 kg. 2 kg ke ons berarti turun. Ya, kilogram ke ons. Berarti turun 1 tangga, ya, turun 1 tangga. Itu berarti dikali 10. 2 kali 10 adalah 20. Nah, 2 ons ke gram. Ons ke gram. Berapa tangga? 1, 2. Berarti dikali 100. 20 kali 100. 2 ribu. Ya. 2000. Setelah itu 10 ons ada berapa gram? Ons ke gram. Turun berapa tangga? 1, 2. 2 tangga. 2 tangga berarti dikali 100. 10 kali 100 adalah 1000.
10 ons ke kilogram. Ons ke kilogram. Berarti naik satu tangga. Berarti adalah dibagi. Ya, bukan dikali itu turun. Kalau naik dibagi. Nah, sekarang ini naik satu tangga, yaitu dibagi 10. Berarti 10 dibagi 10 adalah 1. Nah, kita jumlahkan. Sebelum kita jumlahkan, kita tulis satuannya. Nah, mulai dari sini ya. 2 tambah 1, 3. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. Setelah itu, kita lihat soalnya lagi. Ini baru tadi adalah telur. Telur. Ini bawang putih. Nah, yang belum adalah daging. Ibu membeli daging seberat 1000 gram. Kita jadikan gram lagi di sini. 1000-nya kita taruh sini. Terus ons kilogram. Kita jumlahkan lagi. Ya, kita jumlahkan lagi. Pak, izin minum. Ayam. Ya. 1000 gram ke ons. Gram ke ons. Naik berapa tangga? 1, 2. Berarti dibagi 100. 1000 dibagi 100 adalah 10. Ya, 10 ons. Setelah itu 10 ons berapa kilogram? Ons ke kilogram. Berarti naik dibagi 10. Naik 1 kali berarti dibagi 10. Ya, dibagi 10. 10 dibagi 10 adalah 1 kilogram. Nah, sekarang kita tulis satuan beratnya untuk mencari jawabannya. Nah, mulai dari depan ya. 0, 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 3 tambah 1, 4. Sekarang ons 0 tambah 0, 0. 3 tambah 1, 4. Sekarang kita masuk ke kilogram. 3 tambah 1, 4. Sudah ketemu jawabannya. Jawabannya jadi berat keseluruhan belanjaannya adalah 4.000 gram atau 40 ons atau 4 kilogram. Ya, 4 kilogram. Ya, jadi berat keseluruhan belanjanya ibu adalah 4.000 gram, 40 ons, 4 kilogram. Ya, ini jawabannya. Kita langsung mendapatkan jawaban dari gram, ons, sampai kilogram. Itu penjelasan dari Pak Moko. Pak Moko berharap bisa ya, apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa hubungi Pak Moko. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah video berkenaan dengan materi untuk mengenal satuan panjang. Tadi ini sudah Pak Moko jelaskan ya. Ingat ya. Satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan antara lain kilogram, gram, dan ons.
kilogram, gram, dan ons ini ya kita akan gunakan setiap hari. Ya, digunakan setiap hari. Bahkan sampai tua nanti kita gunakan gram, kilogram, ons. Ya. Ini kita akan pakai terus. Apalagi nanti kamu pembisnis atau pedagang juga. Kalian akan menggunakan gram, kilogram, ons. Enggak pedagang pun pasti akan menggunakan hal tersebut. Dengan satuan panjang. Satuan berat. Kilogram, gram merupakan satuan baku untuk mengukur suatu benda ya, mengukur berat suatu benda. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap. Ya, yang perlu kalian ketahui, Hg itu adalah hektogram atau yang biasa disebut di Indonesia di sini ons. Berapa ons, Bu? Bu, beli cabai 5 ons. Ya. Nah, ini ada keterangannya. Nanti akan Pak Moko tambah. Pak Moko itu ditulis. Nih, 1 ons ya 100 gram. Kalau 2 ons berapa? 2 gram, Pak. 2 gram bahmu. 200 gram, Pak. 200 gram. Kalau 3 ons. 300 gram, Pak. 300 Gram, Pak. Kalau 4 ons 400 gram, Pak. 400 gram, Pak. 400 gram, Pak. ya. Gram, Pak. Sekarang Pak Moko tanya. Niko. Ini jawabannya berapa? Apa? 5 ons. Berapa gram? Satu ons tadi kan 100 gram, 2 ons 200 gram, sekarang 5 ons, berapa gram? Jangan cuma dikasih keluar gitu, kasih keluar mainannya, kasih keluar. Udah terlanjur. Berapa Niko?